Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Alwali. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang bullying. Sebelumnya, apa itu bullying? Kita pelajari bersama. Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Dan ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen, juga merupakan bullying. Kemudian, manifestasi bullying. Ada yang tahu manifestasi dalam bullying itu apa saja? Oke, yang pertama bentuk fisik. Contohnya memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk verbal. Memaki, memfitnah, mengejek, dan mengancam. Kemudian yang ketiga, bersifat psikologis. Contohnya mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Selanjutnya, dampak bullying. Yang pertama, bagi pelaku, tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Kemudian yang kedua, bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Selanjutnya, yang ketiga, bagi saksi. Contohnya takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, kemudian dampak korban yang dibulinya. Merasa menderita, mogok atau malas datang ke sekolah, kehilangan kepercayaan dan konsep diri, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi, kehilangan konsentrasi belajar, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengakibatkan kematian. Selanjutnya, karakteristik pelaku bullying. Agresif terhadap orang lain, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas, memiliki masalah dalam menaati peraturan, hanya peduli dengan keinginannya sendiri, dan sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya, penyebab anak melakukan bullying. Yang pertama, mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Yang kedua, adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali. Yang ketiga, ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan, kemarahan, sakit hati, dan balas dendam, kebutuhan akan kasih sayang, spiritual, dan perkembangan yang tidak terpenuhi, tidak memiliki figur teladan pendidikan, pernah menjadi korban bullying. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying. Yang pertama, menjadi lebih mudah dan sering menangis, menjadi lebih sering menyendiri, dan menarik diri dari pertemanan. Ketiga, menghindari dari sekolah
dengan berbagai alasan dan menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam. Kemudian yang terakhir, intervensi bullying bagi individu. Yang pertama, menjadikan anak lebih asertif. Yang kedua, jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Kemudian, yang ketiga, merangsang kemampuan sosialisasi anak didik. Selanjutnya yang keempat, katakan pada pelaku untuk segera menghentikan perilakunya tersebut agar tidak berkelanjutan. Yang kelima, memberikan pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Kemudian, sarannya seharusnya bullying tidak dilakukan agar tidak menimbulkan dendam dari orang yang dibullying. Apabila ada dendam akan berdampak buruk di kemudian harinya, dan sebagai manusia yang baik harus menghargai sesama teman, jangan merasa paling kuat di antara orang yang lemah. Maka jangan sekali-kali membuli. Sekian materi tentang bullying, semoga bermanfaat. Terima kasih.